Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Nah, anak-anak sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah memasuki materi tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman yang berkesan pada pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, setelah nanti anak-anak harus bisa, ini merupakan tujuan pembelajaran. Ya, setelah belajar nanti anak-anak harus bisa 1. Memahami isi puisi anak, 2. Membacakan sebuah puisi anak, 3. Memberi contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah, 4. Menceritakan pengalaman bekerja sama di rumah, 5. Menjelaskan bahan alam untuk membuat kerajinan tangan, 6. Membuat kerajinan tangan dari bahan alam, 7. Menjelaskan bentuk gerak dominan untuk melatih keseimbangan, dan 8. Mempraktekkan gerak keseimbangan. Anak-anak, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan. Anak-anak, pengalaman menyenangkan biasanya selalu kita ingat, sulit untuk kita lupakan. Oleh karena itu, pengalaman itu merupakan pengalaman yang berkesan. Nah, jadi anak-anak, pengalaman yang berkesan itu adalah pengalaman yang sulit untuk kita lupakan. Contohnya, ketika kita pertama kali masuk sekolah, ini tentunya kita selalu mengingatnya. Bagaimana ketika kita pertama kali masuk sekolah? Kemudian ketika kita merayakan hari ulang tahun, itu juga biasanya sulit untuk dilupakan. Nah, anak-anak, itulah yang dimaksud dengan pengalaman yang berkesan. Seperti halnya dengan Udin dan kakaknya. Udin dan kakaknya mempunyai pengalaman yang berkesan, yaitu menyanyi atau bernyanyi bersama. Udin dan kakaknya senang bernyanyi. Udin, kakak, ayah, dan ibu sering bernyanyi bersama. Mereka bernyanyi lagu gembira. Suasana menjadi lebih ceria saat satu keluarga bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama merupakan pengalaman yang mengesankan. Apa lagu yang dinyanyikan oleh Udin dan kakaknya? Yaitu lagu yang berjudul Kasih Ibu, ciptaan S.M. Mokhtar. Sebelum kita nyanyikan, mari kita baca dulu syairnya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah syair lagunya. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa,
hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Anak-anak, dari lagu ini kita menemukan kata beta. Apa arti beta? Beta artinya sama dengan saya, sama dengan aku. Kemudian sepanjang masa. Sepanjang masa ini artinya sepanjang waktu. Kemudian sang surya. Sang surya sama dengan matahari. Jadi anak-anak, lagu Kasih Ibu ini menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Kasih sayang ibu pada anaknya bagaikan matahari yang menyinari dunia. Dia akan menyayangi kita sepanjang waktu, dan kasih sayangnya itu tidak mengharapkan kita mengembalikannya. Ibaratnya bagai matahari yang menyinari dunia. Matahari itu menyinari setiap waktu tanpa berhenti dan tidak mengharapkan dunia mengembalikannya. Nah, itu adalah kasih sayang kita terhadap atau kasih sayang ibu pada kita. Karena ibu dan ayah sudah menyayangi kita seperti itu, maka kita harus menghormati kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Nah, anak-anak, apakah anak-anak juga menyayangi ayah dan ibu? Nah, rasa kasih sayang itu bisa kalian tuliskan pada sebuah surat untuk ayah dan ibu, seperti yang ada di buku paket halaman 147. Nah, itu kamu bisa menuliskan seperti itu, misalnya untuk ayah dan ibu. Terus kamu tuliskan isinya tentang kasih sayang atau pesan untuk ibu dan ayah. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan apa yang dilakukan oleh keluarga Dayu. Nah, mari kita baca ceritanya berikut ini. Hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tak lupa membeli buah. Kali ini ibu membeli jeruk bali. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Nah, anak-anak, ini merupakan pengalaman yang berkesan Dayu bersama ayah dan ibunya. Mereka bekerja sama ketika berbelanja. Nah, kerjasamanya dilakukan ibu yang memilih sayur, ayah yang mengantar, Dayu membantu membawakan belanjaan. Ini merupakan kerjasama dari berbagai keberagaman yang ada di rumah. Dan kerjasama itu merupakan suatu pengalaman yang berkesan. Anak-anak, sekarang coba
Beri tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam keluarga dan berilah tanda silang pada kegiatan yang bukan kerjasama. Sekarang anak-anak lihat yang paling atas ini ibu menyapu, adik membawa ikraannya. Nah, ini merupakan bentuk kerjasama. Kemudian ini kakak tidak mau meminjami boneka atau mainan pada adik. Apakah ini merupakan kerjasama? Ternyata tidak. Kemudian ini ibu dan seorang anak atau kakak dan adiknya sedang bekerja sama merapikan tempat tidur. Apakah ini termasuk kerjasama? Betul sekali. Kemudian ini ayah dan adik sedang mengelap kaca atau membersihkan kaca. Apakah termasuk kerjasama? Tepat sekali. Kemudian ini dua orang anak yang sedang bertengkar. Apakah ini termasuk kerjasama? Bukan. Kemudian ini ibu menyapu dan ini membawa tempat untuk membuang sampah, kantong sampah. Apakah ini termasuk kerjasama? Iya, betul sekali. Lalu ini ayah, ibu, dan anak sedang memasak di dapur. Apakah termasuk kerjasama? Tidak. Oh, maaf, betul sekali kerjasama. Kemudian ini kakak sedang mengepel, adik jalan ketika kakak mengepel dan mengotori lantai. Apakah kerjasama? Bukan. Sekarang ini ayah, ibu, adik sedang memetik buah. Apakah kerjasama? Tepat sekali. Nah, anak-anak, itulah bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Apakah hanya ini saja? Anak-anak, coba perhatikan. Pada hari Minggu, keluarga Udin bekerja sama. Udin dan keluarga juga sedang membersihkan rumah. Udin mendapat tugas membuang sampah. Sebelumnya Udin memisahkan sampah kulit telur. Kulit telur sisa ibu membuat kue banyak sekali. Udin teringat akan Paman Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Paman Panji mengajarkan Udin cara membuatnya. Jadi Udin mempunyai pengalaman yang berkesan, yaitu diajari paman membuat kerajinan dari kulit telur. Nah, anak-anak, ternyata sampah itu bisa kita manfaatkan. Contohnya kulit telur. Kulit telur bisa kita manfaatkan menjadi sebuah hiasan yang sangat bagus. Seperti ini. Ini adalah sebuah kerajinan atau hiasan yang berbentuk kolase yang dibuat dengan bahan kulit telur. Lah, bagaimana dan apa saja alat yang dibutuhkan? Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan ini. Alat dan bahan untuk membuat kerajinan di samping. Nah, alat dan bahan untuk membuat kerajinan ini itu apa saja? Yang pertama, kertas karton atau kertas yang tebal. 2, lem kayu. 3, spidol atau pensil. 4, cat warna. 5, kuas. 6, kulit telur. Di sini kulit telur yang dipakai adalah kulit telur yang sudah dibersihkan. Kulit telur dicuci sampai bersih, dibuang kulit arinya. Kemudian dijemur sampai kering.
itu kulit telur yang dipakai. Setelah kering, kulit telur ini dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Ini dipotong kecil-kecil. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yang pertama adalah membuat gambar di kertas karton. Ini kita membuat gambar. Nah, spidol tadi dipakai untuk membuat gambar atau membuat pola. Yang mengoleskan lem kayu di sebagian permukaan gambar. Nah, ini gambarnya diolesi lem yang akan nanti ditempeli kulit telur. Kemudian yang ketiga, menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem. Yang sudah diberi lem tadi diberi atau ditempeli kulit telur yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah itu mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar. Kulit telur itu kemudian diwarnai menggunakan cat warna. Lalu yang kelima, menjemur gambarnya di tempat yang aman dan banyak sinar matahari atau angin. Jadi di sini gambar tadi yang sudah ditempeli kulit telur kemudian dijemur. Menjemurnya bisa di bawah matahari, bisa hanya sekedar diangin-anginkan. Kemudian memberi tali pada karton untuk menggantung hiasan telur tersebut. Nah, ini kemudian kartonnya diberi tali lalu digantung sebagai hiasan. Menarik sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak ini bisa membuatnya di rumah, latihan dulu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan apa yang sedang dilakukan mereka. Anak-anak ini sedang berolahraga. Pak Guru sedang memberikan contoh gerak keseimbangan. Yang kemarin sudah kita pelajari, gerak keseimbangan itu kemarin sudah diantaranya adalah meniti pada balok titian atau berjalan pada balok titian dan berdiri dengan posisi pesawat terbang. Sekarang yang ketiga adalah ini. Ini juga merupakan gerak keseimbangan. Lalu bagaimana cara melakukan gerak keseimbangan seperti ini? Nah, caranya adalah anak-anak berdiri tegak, kemudian jatuhkan badannya ke samping dengan tumpuan satu tangan, seperti pada gambar tersebut. Nah, anak-anak sebelum melakukan gerak keseimbangan, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dulu. Anak-anak, Siti berhasil melakukan gerak keseimbangan. Bapak Guru memujinya, Siti bersyukur. Dukungan teman-teman membuat Siti berani mencoba. Siti merasa senang memiliki teman seperti Lani dan Dayu. Di kelas, Siti menulis puisi tentang persahabatan. Nah, ayo kita baca puisi yang ditulis oleh Siti. Anak-anak, yang perlu diingat ketika kita membaca puisi, kita harus memperhatikan satu, intonasi. Kedua, vokalisasi atau pelafalan atau pengucapannya harus tepat. Nah,
Itu kemudian penghayatan. Penghayatan artinya adalah kita menghayati, kita merasakan isi puisi tersebut ke dalam hati atau perasaan. Jadi anak-anak, supaya pembacaan puisi itu bagus, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, sekarang ayo kita baca puisi yang ditulis Siti. Terima kasih, sahabatku. Sahabatku, aku sangat beruntung. Aku memiliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama, susah pun bersama. Terima kasih, sahabatku. Aku senang bermain bersamamu. Kamu pun hibur aku saat masa sulitku. Nah, anak-anak, puisi ini ditulis oleh Siti. Untuk siapa? Untuk sahabatnya. Kemudian, mengapa Siti menulis puisi seperti ini? Karena Siti merasa senang mempunyai seorang sahabat. Nah, anak-anak, itulah untungnya kita mempunyai sahabat. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan dengan sahabat. Untuk itu, anak-anak harus selalu rukun dengan sahabatnya atau temannya. Nah, anak-anak, untuk tugasnya, coba yang pertama kalian kerjakan LKS halaman 192 nomor 1 sampai 5. Dan yang kedua kerjakan buku paket halaman 159 nomor 1 sampai 5. Itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bu Ani berpesan anak-anak harus rajin belajar, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai masker jika keluar rumah. Akhirnya Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.